Bab 47, cepat minta maaf pada Tuan Dirga. Melihat sepupunya, Raul memanggil ayahnya, Santi tak ayal mulai merasa cemas. Benarkah paman ada di sini? Santi bertanya dengan gugup. Tentu saja. Sudut bibir Raul terangkat seolah dia akan menonton suatu pertunjukan yang bagus sebentar lagi. Oh tidak. Santi mengetahui tabiat ayah Raul, Tio Maruba. Santi tahu betul bahwa dia memiliki berbagai koneksi di luar sana. Baik dari pemerintahan maupun dunia bawah. Diam-diam, dia juga memiliki hubungan yang akrab dengan para bos yang berkuasa di dunia bawah. Jika Tio benar-benar datang ke sini, Santi khawatir Dirga harus membayar harga yang mahal. Meskipun nona keluarga Simbolo ada di sini, dia belum tentu bisa menolong mereka. Dirga, ayo cepat pergi. Desak Santi yang merasa takut. Kamu ingin pergi sekarang? Raul berkacak pinggang dan menghalangi mereka. Sudah terlambat. Dirga masih saja duduk dengan tenang seolah tak terjadi apa-apa. Kalaupun Tio kesini, apa yang bisa dia lakukan? Dirga tersenyum. Aku berani jamin yang akan menyesal nanti itu kamu bukan aku. Apa? Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka semua tertegun. Mereka benar-benar tidak habis pikir dari mana datangnya kepercayaan Dirga sehingga dia berani berkata seperti itu. Bagaimanapun juga, Tio dan Raul adalah ayah dan anak. Mereka adalah keluarga. Mungkinkah ketika ayahnya datang, dia malah akan membelah orang luar ketimbang anaknya sendiri? Dirga, ayo cepat pergi. Santi menjadi begitu gelisah. Pamanku itu bukan orang yang baik. Situasi kali ini berbeda dengan saat Tuan Abram yang diberi pelajaran olehmu waktu itu. Santi mengira Dirga menganggap remeh kakak sepupunya, Raul yang seumuran karena dia dengan mudah menyelesaikan perkara dengan Tuan Abram ketika itu. Tetapi begitu Paman Tio membawa orang-orangnya, keadaan akan jadi makin runyam. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan membuatku menyesal. Raul melipat tangannya sambil menyeringai sinis. Beberapa menit setelah kedua belah pihak saling bersih tegang, Tio Maruba dan Naga Hitam membawa serta beberapa orang masuk ke dalam restoran. Panggilan telepon Raul membuat keduanya salah paham. Mereka mengira bahwa tempat duduk yang sudah dipersiapkan untuk Dirga sudah ditempati secara paksa oleh seseorang. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa ditoleransi? Bahkan Naga Hitam tidak bisa duduk diam. Dia bersikeras untuk ikut ke bawah untuk melihat situasinya. Bos Tio benar-benar datang. Situasi di restoran langsung heboh. Cepat lihat. Orang yang di berada sebelah sisi Bos Tio itu, bukankah itu Bos Naga Hitam? Bahkan bos besar penguasa dunia bawah tanah di Segara juga hadir. Mungkin keadaan akan menjadi kacau. Melihat Naga Hitam juga turut datang, beberapa pelanggan tetap bangkit berdiri dan segera menyapa Bos Naga Hitam. Tetapi saat ini, Naga Hitam tidak peduli dengan semua itu. Tatapan matanya begitu tajam, dia menatap lekat Dirga. Dia khawatir pelayanan di restorannya kurang memuaskan sehingga membuat Raja Naga baru tidak senang. Untuk beberapa saat, suasana di restoran juga mulai menjadi lebih tenang. Banyak tamu menghentikan makan mereka menoleh ke arah Dirga. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi dengan Dirga. Paman Naga Hitam juga ada di sini. Raul tidak hanya melihat ayahnya, tetapi juga Naga Hitam, si penguasa bawah tanah. Karena itu, kepercayaan dirinya makin meningkat. Bocah, tamatlah riwayatmu kali ini. Paman? Ketika Santi melihat pamannya, dia juga sangat panik. Dia tidak tahu apakah ayahnya bisa menolongnya kali ini. Namun, yang lebih membuat Santi takut adalah Naga Hitam yang mengikuti Tio. Tubuh kekar setinggi 190 cm dengan aura yang sangat mengintimidasi. Kehadirannya membuat Santi tertegun. Ayah, Paman Naga Hitam! Raul melambaikan tangannya kepada kedua orang itu, tetapi mereka tidak menanggapi. Setelah melihat Dirga, Tio dengan cepat berjalan mendekat. Tuan Dirga, apa Anda baru saja tiba? Tio mengikuti perintah Dirga dan tidak memanggilnya Raja Naga di depan umum. Namun, panggilan Tuan Dirga ini masih membuat semua orang di sekitar tertegun. Bos Tio dengan hormat memanggil anak itu Tuan, dan dia juga menggunakan Anda untuk merujuk pada Dirga. Sikap dan nada bicaranya juga seperti seorang bawahan yang sedang menyapa atasannya. Ayah! Raul, yang berdiri di samping, juga tercengang. Dalam hatinya dia mengira mungkin saja ayahnya telah salah mengenali orang. Santi juga sangat kaget. Dia tidak menyangka Dirga mengenal pamannya. Jika mengingat kembali sikap acuh tak acuh Dirga tadi, Santi sepertinya mengerti sesuatu. Tidak heran Dirga begitu santai, ternyata dia punya dukungan yang dahsyat. Tuan Dirga, ku dengar ada orang kurang ajar yang duduk di tempat duduk khusus untuk Anda, ya? Naga Hitam juga bertanya dengan hati-hati. Apa orang itu sudah Anda usir? Mendengar itu,
Dirga tersenyum samar. Tidak, dari tadi aku sudah duduk di sini. Ini. Naga hitam dan Tio terkejut saat mendengar ini. Tio bahkan memelototi putranya, mengira bahwa putranya berani melaporkan berita palsu. Pada saat ini, dia lalu mendengar Dirga melanjutkan. Sebaliknya, bocah ini sangat berisik. Dari tadi dia mau mengusirku. Bos Tio, dia anakmu, kan? Menghadapi pertanyaan langsung dari Dirga, Tio tersentak dan merasa firasat buruk. Dia sudah lalai. Ketika anaknya tiba, dia tidak memberitahunya dengan jelas siapa Raja Naga Bawah Tanah. Pasti saat putranya melihat bahwa Dirga masih muda, putranya memandang Dirga dengan sebelah mata. Apa yang harus dilakukannya? Hati Tio dipenuhi rasa sesal. Awalnya dia ingin putranya bertemu dengan Raja Naga Bawah Tanah. Tetapi bagi senjata makan tuan, rencananya gagal total dan malah berbalik menyerangnya. Ayah! Raul tiba-tiba sepertinya tersadar akan sesuatu. Keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia! Apanya yang dia? Tio sesak napas. Dengan telapak tangannya, dia menampar wajah putranya. Cepat minta maaf kepada Tuan Dirga! Bab 48, pertanda buruk. Suara tamparan yang begitu jelas bergema di seluruh ruangan. Tamparan ini tidak hanya membuat Raul tertegun. Tamu-tamu lain di restoran juga tercengang dan sulit untuk mempercayainya. Baru saja, mereka mengejek Dirga tidak tahu diri, mereka juga menantikan untuk melihat Dirga jadi bahan lelucon. Alhasil, tidak disangka ketika Bos Tio datang, dia tidak berpihak pada keluarganya melainkan dia malah menampar anaknya. Cepat minta maaf pada Tuan Dirga! Tio berteriak pada putranya yang sedang kebingungan lagi. Ya. Raul akhirnya menjawab. Ingin sekali menangis rasanya. Baru setelah itu, dia akhirnya memahami bahwa Dirga adalah Raja Naga Bawah Tanah yang dimaksudkan ayahnya. Jika tahu dia akan melakukan kesalahan sebesar ini, seharusnya dia tidak datang. Ayah dan anak itu bermaksud untuk menyanjung-nyanjung Raja Naga, tetapi mereka malah menyinggungnya. Maaf, Tuan Dirga, saya memang bodoh. Saya gagal mengenali sosok Anda. Maafkan saya kali ini. Di bawah tekanan dan intimidasi ayahnya, Raul hanya bisa mengesampingkan harga dirinya dan meminta maaf kepada Dirga untuk menebus kesalahannya. Dan adegan ini merupakan tamparan keras bagi orang-orang yang ada di sana. Terlepas dari Dirga, tidak akan ada yang menyangka bahwa akhirnya Raul yang menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Haha, bukankah kamu baru saja mengancam bahwa aku akan dikucilkan di segara? Dirga mendengus dingin. Raul sangat takut sehingga dia gemetaran. Dengan suara lemah dia berkata, Tidak, saya hanya sembarang bicara saja. Saya harap, Tuan Dirga, berbesar hati dan tidak menjadi selevel dengan orang seperti saya. Saat dia berbicara, Raul meminta bantuan sepupunya. Santi, kamu mengenal Tuan Dirga. Tolong bantu aku memohon padanya. Santi terkejut. Semua kejadian ini membuatnya kebingungan bukan main. Namun, ini adalah pertama kalinya Raul, sepupunya yang begitu angkuh dan biasanya mengabaikan keluarganya itu memohon bantuan padanya. Santi tidak tahu harus berbuat apa. Untuk beberapa saat, dia tidak tahu harus berkata apa. Tuan Dirga. Tio tersenyum getir. Aku juga bertanggung jawab untuk ini. Akulah yang menyuruh putraku untuk datang dan minum-minum denganmu. Aku tidak menyangka malah terjadi kesalahpahaman seperti ini. Dirga mengangguk dan berkata, Bos Tio, aku akan melepasmu hari ini. Ditambah lagi, karena kamu adalah kerabat dari temanku, Santi, aku tidak akan menempatkannya di posisi sulit. Tapi aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Dirga akhirnya berkata, Jangan ganggu makan malam kami. Tio memahami maksud terselubung dari perkataan Dirga, dia segera berkata, Pulanglah dan kemasi barang-barangmu. Tinggalkan segera malam ini juga. Selama Tuan Dirga masih marah, kamu tidak boleh kembali. Ayah! Raul kaget, dia bertanya-tanya apakah ayahnya itu bercanda atau serius. Apa kamu tidak mendengarku? Tuan Dirga tidak ingin melihatmu lagi. Tio menegaskan. Kamu mau mati atau pergi dari sini? Tio sama sekali tidak ragu. Konsekuensi dari menyinggung Tuan Dirga hanyalah kehancuran. Baru setelah itu Raul menyadari keseriusan masalah ini. Dia terdiam sejenak lalu berkata, Aku akan pergi. Sembari mengatakannya, Raul bergegas pergi dari restoran. Tuan Dirga, kalau begitu kami tak akan mengganggu Anda. Tio dan Naga Hitam juga mengangguk dan berkata, Semoga kalian menikmati hidangan di sini. Konflik singkat itu pun berakhir sampai di sini. Namun, hasil akhirnya di luar dugaan semua orang. Apa dia benar-benar anak buangan dari keluarga dan warta? Bos Tio tidak salah orang, kan? Tapi,
Bukankah bos naga hitam juga sangat menghormatinya? Sebenarnya apa yang terjadi? Pertanyaan semacam ini tidak hanya muncul di benak orang lain, bahkan Santi pun sangat penasaran. Pertama keluarga Simbolo tadi malam, dan kemudian keluarga Maruba malam ini. Dia tiba-tiba merasa Dirga yang berada di hadapannya ini sangat misterius dan tidak ada bisa memprediksinya. Lingkar sosialnya begitu menakutkan. Apakah orang ini benar-benar baru keluar dari penjara? Bagaimana kamu bisa mengenal pamanku? Santi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku baru saja bertemu dia hari ini, kata Dirga sambil tersenyum. Aku juga tak menyangka bahwa kalian adalah kerabat, Santi berkata sambil tersenyum getir. Aku memang anggota keluarga Maruba, tapi aku dan keluargaku bukan termasuk keluarga inti. Kami hanya berkumpul bersama saat ada perayaan penting atau hari-hari raya saja. Tapi di luar itu, kami tidak banyak berhubungan. Dirga juga bisa melihatnya. Saat Raul, seorang junior di keluarga Maruba tiba, dia sama sekali tidak menghormati Santi. Walaupun ayah Santi hadir pun, sikapnya mungkin akan seperti itu juga. Kelak, keluarga mereka tidak akan berani untuk tidak menghormati keluargamu. Dirga percaya bahwa dengan posisinya saat ini, Tio dengan sendirinya pasti akan menjaga hubungan yang baik dengan keluarga Santi. Kemudian, hidangan yang lezat pun disajikan satu persatu. Keduanya lalu mengubah topik pembicaraan menjadi topik yang lebih ringan. Mereka berbincang dengan begitu gembira. Sambil menyantap hidangan, mereka juga minum anggur. Sebelum mereka selesai menyantap hidangan, Dirga tiba-tiba terkejut dan menatap lekat-lekat wajah Santi yang agak mabuk. Kenapa kamu terus melihatku? Santi tampak malu-malu. Apa ada sesuatu di wajahku? Tentu saja ada. Tetapi karena Dirga merasa perkataannya akan membuat Santi terkejut, jadi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena Dirga menyadari di kening Santi berangsur-angsur menghitam, dan bahkan aura hitam mulai menggumpal di atas kepalanya. Ini adalah pertanda buruk. Menurutnya, Santi akan mengalami suatu musibah yang akan membahayakan nyawanya hanya dalam waktu 1 hari. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Pertama-tama, Dirga mencoba membantu Santi untuk mengusir aura kesialan yang menggumpal di atas kepalanya. Dia perlahan mengibas-ngibaskan tangannya. Aura hitam itu pun langsung tersebar. Ada apa denganmu? Santi melihat Dirga yang mendadak menjadi aneh. Kamu mungkin akan mengalami masalah dalam waktu dekat ini. Dirga memperingatkannya. 2 hari ini, cobalah untuk tidak keluar-keluar. Bagaimana kalau kamu cuti besok? Jangan bekerja besok. Selama dia bisa bertahan selama 1 atau 2 hari, mungkin nasibnya akan berubah. Besok akhir pekan, tentu saja aku tidak perlu pergi bekerja. Santi tertawa. Sejak kapan kamu mulai meramal nasib seseorang? Aku hanya mengerti sedikit. Guru ke-15 Dirga adalah seorang master metafisika Feng Shui. Beliau mahir dalam ramalan dan fisiognomi. Kalau begitu, bisakah kamu mengetahui apa yang akan terjadi besok? Santi bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Besok masih belum diketahui? Siapa yang bisa mengetahuinya? Meskipun dia bisa, Dirga tidak berani sembarangan mengatakannya, agar rahasia ilahi tidak terungkap. Sebenarnya, aku ada acara besok. Santi tertawa. Ada reuni teman-teman SMA kita. Apa kamu ingin hadir? Mendengar itu, Dirga menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik? Tidak pergi? Setelah lulus SMA, Dirga dijebloskan ke dalam penjara. Selama 5 tahun, waktu berlalu begitu saja. Saat ini, hanya Santi satu-satunya teman selama masa SMA yang masih dihubunginya. Terlebih lagi, Dirga juga tidak punya waktu. Ya sudah, tidak apa-apa kalau kamu tidak mau ikut. Santi kembali tersenyum getir. Sejujurnya, kalau bukan karena aku adalah wakil ketua kelas, aku juga tidak mau berpartisipasi. Kemudian, keduanya mengingat kenangan masa lalu saat SMA. Tak lama kemudian, Dirga menyadari bahwa aura hitam yang baru saja diusirnya kembali menggumpal di atas kepala Santi, dan aura itu bahkan lebih pekat daripada yang tadi. Dirga mengerutkan kening dan berpikir, apa Santi akan lolos dari bencana malam ini? Bab 49, menjauhlah dari putriku.